Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TNIA, kelompok 3 Sejarah, ingin mempresentasikan tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi parlementer. Sistem demokrasi terpimpin. Maklumat 3 November 1945. Maklumat 3 November 1945 adalah maklumat yang mendorong pembentukan partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946. Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tanggap awal demokrasi di Indonesia. Dengan maklumat ini, pemerintah berharap supaya partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru. Akan tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir melalui rencana penyelenggaraan pemilu 1946 itu tidak bisa diwujudkan. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat kedatangan pasukan militer sekutu. Pemerintah RI memberikan pengumuman yang memuat anjuran untuk membentuk partai politik dengan ketentuan bahwa partai tersebut harus turut serta memperhebat perjuangan RI. Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah. Maklumat ini diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Maklumat 3 November menjadi peraturan utama yang mengatur partai politik di Indonesia selama 14 tahun sebelum dicabut oleh penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959. Sistem demokrasi parlementer. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan sebuah negara di mana parlemen memegang peranan yang sangat penting. Parlemen memiliki kekuatan yang sangat besar sebagai badan dan perwakilan dan lembaga legislatif. Ciri-ciri parlementer. Satu, menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan legislatif di atas kekuasaan eksklusif. Presiden atau raja sebagai kepala negara hanya merupakan simbol belaka. DPR bisa menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Tanggung jawab pemerintah ada di tangan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi parlementer. Kelebihannya, 1. Menteri dalam kabinet dipilih berdasarkan suara terbanyak di parlemen. Parlemen sendiri merupakan lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini memberi anggapan bahwa kabinet tersebut dapat memiliki suara rakyat dalam pemerintahan. Eksklusif dan legislatif yang berasal dari satu partai atau koalisi membuat proses pembuatan kebijakan menjadi lebih cepat. Proses pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan lebih jelas. Kabinet sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan karena diawasi parlemen. Kekurangannya, parlemen memiliki kewenangan yang sangat besar terhadap pemerintah. Hal ini membuat kedudukan eksklusif menjadi tidak stabil. Parlemen dapat mengangkat Perdana Menteri atau menjatuhkan pemerintahannya dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Kabinet sangat bertanggung pada dukungan parlemen sehingga dapat dijatuhkan sewaktu-waktu. Kebijakan politik negara menjadi tidak stabil karena
sering terganti kabinet. Parlemen dapat dikendalikan oleh kabinet. Hal ini dapat terjadi jika para anggota kabinet berasal dari partai mayoritas. Parlemen menjadi tempat berkoordinasi bagi jabatan-jabatan eksklusif. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yaitu sebuah sistem demokrasi yang dimana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada satu pemimpin negara. Kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan Presiden Soekarno di dalam pembukaan sidang konstitu pada 10 November 1956. Latar belakang dicetusnya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno dari segi keamanan sosial, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Dari segi politik, konstitu gagal dalam menyusun undang-undang dasar baru untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu tidak berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1950, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dibubarkannya konstitu dan pembentukan MPR dan DPA. Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI menyebut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengkomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang dinamakan Ciri-ciri sistem demokrasi: adanya lembaga perwakilan rakyat, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara, kekuasaan presiden tidak terbatas, dibentuk poros Nasakom, penyederhanaan partai, peran serta ABRI dan politik, kebebasan pers dilarang, berlaku politik mercusuar.